atau universitas yang sangat luar biasa mumpuni. Saya kira universitas terbanyak mahasiswanya seperti Indra Gandhi misalkan, ya sekitar berapa juta mahasiswa, itu tidak akan menghabiskan uang 300 triliun. Sedangkan yang dikorupsi oleh para pejabat kita ini tidak hanya 300 triliun saat ini, bahkan berbiliun-biliun sudah. Kalau kita lihat berita terbaru dan kita kumpulkan semua apa yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat kita, sehingga kesadaran ini harus muncul di dalam diri kita sendiri, bahwa sogok menyogok itu tidaklah diperbolehkan di dalam tradisi-tradisi kemanusiaan. Apalagi kalau kita mengacu pada hukum Islam, ar-rasi wal murtasi finnar. Jangan sampai ada fatwa-fatwa terbaru bahwa menyogok itu untuk kemaslahatan misalkan, itu diperbolehkan misalkan. Semua orang akan berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa ketika mereka untuk mencapai jabatan itu adalah untuk kemaslahatan. Semua akan berpikiran seperti itu. Sehingga segala cara akan dijadikan akan dianggap sebuah perjuangan untuk meloloskan agenda-agenda tertentu. Sehingga ketika mereka jadi pejabat, maka mereka seenaknya semuanya saja mengambil dan merampok harta kekayaan yang ada di negeri dan republik ini. Sehingga siapa yang nelangsa misalkan? Kita lihat angka kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Masih banyak anak-anak itu yang belum mampu untuk kuliah misalkan, karena dianggap biayanya terlalu mahal misalkan. Beda dengan di negara Mesir yang memang mungkin sudah ditopang secara ekonomi oleh pemerintah Mesir, atau di Arab Saudi misalkan yang memang sudah ditopang secara penuh biaya di sana untuk bagi orang-orang yang studi kuliah misalkan. Di Indonesia ini kan tidak seperti itu. Sehingga untuk menjadi kaum-kaum intelektual, menjadi kaum-kaum yang kritis, yang mengerti tentang persoalan-persoalan bangsa, yang mengerti tentang persoalan-persoalan demokratis, itu sangatlah sulit. Karena nggak mungkin kalau nggak boleh itu mengerti tentang persoalan-persoalan geopolitik nasional atau geopolitik internasional secara matang, atau mengetahui tentang empat pilar NKRI misalkan, atau mengetahui tentang persoalan-persoalan global. Kita hanya berkutat misalkan di pondok. Oke, itu bagus. Hanya saja kadang-kadang kerangka berpikir kita itu untuk melihat masalah-masalah, untuk melihat persoalan-persoalan itu tidak sematang-matang anak-anak yang telah mondok dan anak-anak yang telah kuliah. Beda itu. Kita lihat saja. Orang yang hanya mondok saja tapi tidak pernah kuliah, kita akan melihat bagaimana cara mereka itu memandang sesuatu persoalan-persoalan. Mereka itu lebih seringkali tidak nyambung. Iya. Mereka itu lebih melihat konteks lama, bahwa konteks lama itu lebih benar daripada konteks yang ada pada saat ini. Sedangkan manusia ini an-nasu ibnu zamanik, bahwa manusia ini adalah anak zaman. Zaman ini akan terus berkembang. Kalau dulu orang menganggap bahwa bumi adalah pusat tata surya misalnya, pusat alam, itu sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan. Tapi lalu di kemudian hari ilmu itu kan terus bertambah, sehingga bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, dan itu tidak boleh dibantah itu, karena sesuatu pengetahuan yang baru yang melalui bukti-bukti tidak akan mampu dikalahkan dengan pengetahuan lama yang tanpa bukti-bukti. Sehingga semua para ahli sains saat ini bersepakat bahwa pusat tata surya tersebut adalah matahari, bukan bumi. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malaysia juga sama saat ini. Bagaimana Malaysia ini misalkan mendulang kekuatan. Saat ini kan ahli ekonomi dan kaum intelektual yang mimpin Malaysia, yang megang Malaysia saat ini. Dan saya anggap yang pemimpin Malaysia yang saat ini nih mampu membawa ekonominya pada kesejahteraan, mampu membawa anak-anak didiknya tersebut menjadi kaum-kaum intelektual yang matang dan dewasa, tidak gampang mengkafir-kafirkan, tidak gampang memurtadkan persoalan-persoalan yang menjadi khilafiyah dan furu'iyah. Karena kalau kita lihat sesuatu yang dianggap khilafiyah dan furu'iyah itu tidaklah masuk dalam kategori-kategori kemurtadan atau kemusyrikan. Itu memang hanyalah pendapat-pendapat yang memang mewakili dari pikiran-pikiran seseorang, yang memang seseorang tersebut melihat sesuatu sesuai dengan konteks mereka dan sesuai pengetahuan mereka sendiri. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, Malaysia ini semoga saja tetap berbenah dengan Indonesia. Tapi saya selalu berharap bahwa Indonesia ini tetaplah menjadi kakak bagi Malaysia, karena yang mengajarkan Malaysia tentang banyak hal ini kan Indonesia awal-awal. Hanya saja tetapi di kemudian hari hal-hal tersebut takdir sudah berubah. Uang Malaysia lebih kuat daripada uang yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam.